Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini video pembahasan materi asesmen ganjil ya, kelas 10. Kita mulai saja. Untuk pertama pengertian sejarah tadi, istilahnya dari bahasa Arab syajaratun atau pohon, berujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Nah, kemudian dalam sejarah tadi ada beberapa unsur dalam sejarah, itu ada konsep ruang, waktu, dan manusia. Ya, contoh kita peristiwa proklamasi dan manusia Soekarno dan Hatta, ruang spasial, Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan waktu temporal tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa unsur ruang dan waktu penting? Karena ruang itu memudahkan menentukan lokasi sebuah peristiwa sejarah. Temporal juga jelas supaya untuk menghindari kerancuan dalam dimensi waktu. Manusia adalah pelaku sejarah, pelaku dan juga pelaku sejarah lah, seperti itu. Sebagai contoh, peristiwa sejarah itu bisa menggunakan pendekatan dimensi waktu. Contoh, misalnya proklamasi di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Gitu. Contoh seperti itu ya kalau dimensi waktu. Jadi ada kurun waktu yang jelas. Gitu, penekanan pada konteks waktu. Atau contoh lain lagi misalnya misalnya reformasi pada tahun 1998 ditandai dengan pengunduran Presiden Soeharto di Jakarta. Misalnya itu konsep ruang dan waktu contohnya. Nah, kemudian ada istilahnya tuh nanti perubahan dan keberlanjutan. Apa sih bedanya? Nah, manusia itu tadi ada perubahan dan keberlanjutan. Perubahan itu ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lain dari satu waktu ke waktu. Keberlanjutan setelah kita perkembangan tadi terus berlanjut meskipun kondisi berubah. Jadi setelah berubah tetap berkelanjutan, artinya berkesinambungan. Bagaimana sih bedanya Pak? Gitu. Contohnya seperti ini. Misalnya ketika Presiden Soekarno ketika kita baru merdeka, kita memilih wakil presiden kan, terus menunjuk sejumlah menteri, membagi sejumlah provinsi. Nah, itu tadi adalah proses perubahan seperti itu. Nah, keberlanjutan tadi ada pengulangan ya, ada pengulangan juga misalnya sebelum Presiden Soeharto jatuh ada demonstrasi. Presiden Soekarno sebelum jatuh juga ada demonstrasi gitu yang menuntut Tritura. Seperti itu. Nah, ini tadi konsep ruang dan waktu ya. Perkembangan, sinambungan, dan pengulangan. Nah, itu saya lihat tuh tadi, kalau pengulangan pernah terjadi masalah, terjadi lagi saat ini. Perubahan, ada pergeseran, perkembangan, kesinambungan tetap berjalan dengan mengadopsi lembaga-lembaga kebiasaan lama. Seperti itu, ya. Nah, peristiwa sejarah tadi kan ada konsep waktu juga ya. Kenapa penting waktu? Karena untuk menghindari kerancuan waktu supaya kita bisa sesuai pada konteks waktunya gitu, tidak bercampur aduk dalam pembahasan suatu peristiwa sejarah. Seperti itu. Nah, misalnya itu ya tadi kita bisa membedakan ciri pada masa kehidupan politik atau ekonomi di masa Presiden Soekarno maupun Soeharto. Seperti itu. Nah, dalam sejarah itu ada istilah diakronik dan sinkronik nanti. Nah, diakronik ini eh, contoh itu adalah suatu yang dapat melintas melampaui atau contohnya itu misalnya gini. Ketika berbicara diakronik, pasti kaitannya ada konsep periodisasi. Jadi pembagian klasifikasi peristiwa sejarah berdasarkan tahap-tahap pembabakan waktu. Contoh begini, Indonesia secara dimensi politiknya itu nanti ada demokrasi liberal, terpimpin, orde baru, sampai reformasi. Seperti itu tuh pengertiannya ya. Nah, ini kita coba aja konsepnya itu mengutamakan dimensi waktu. Artinya kurun waktu yang diperhatikan sehingga muncul nanti konsep periodisasi tadi. Nah, sehingga perlu dibuat batasan awal dan akhir yang disebut kurun waktu atau babakan waktu secara kronologis atau berurutan. Kenapa? Karena ini untuk sebentar. Nah, ini kronologi ya, nanti ada contohnya. Kronologi itu supaya menyusun peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Kronologi. Untuk menghindari anakronisme, kerancuan waktu. Ya. Nah, ini konsepnya. Contoh kronologi itu, 6 Agustus dibom atom, 9 Agustus dibom lagi, 14 menyerah tanpa syarat, 16 kita rengas dengklok, 17 kita proklamasi. Itu kronologis. Contohnya. Nah, cara berpikir sinkronik, nah ini tadi. Sorry, ini sudah ya tadi ya.
Konsep sinkronik sudah. Nah, konsep sinkronik mengutamakan penggambaran meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Kalau sinkronik seperti itu, kalau diakronik sebaliknya, memikirkan konsep waktu. Gimana cara bedanya? Nah, kita bisa lihat misalnya begini. Kalau untuk diakronik, contoh ya, perkembangan Jakarta pada masa Presiden Soeharto dari tahun 67 sampai 1998, atau kebijakan para presiden Indonesia dari masa ke masa, dari Presiden Soekarno sampai Joko Widodo, atau pelayaran dan perkembangan di Pelabuhan Tanjung Priuk, ada kurun waktu tahunnya. Jadi kalau diakronik tadi itu ada rentang waktu yang panjang, tapi itu pembahasannya tuh hal yang spesifik gitu. Misalnya tadi masalah ekonomi aja yang dibahas, masa politiknya aja yang dibahas, seperti itu gitu. Nah, sejarah itu bisa menjadi sebagai kisah, ya, dapat dibaca dan dilihat secara berulang-ulang. Rangkaian peristiwa yang dapat dibaca dan dilihat secara berulang, gitu. Artinya dia dapat diciptakan, direkonstruksi kembali berdasarkan ingatan dan tafsiran manusia, gitu. Itu sejarah sebagai kisah, dia diceritakan kembali, gitu. Nanti ada yang sebagai seni. Nah ini tadi nih, contoh dia nanti jadi ide pembuatan film ya, gitu. Sejarah sebagai seni, gitu. Kayak film trilogi Merdeka, ada Merah Putih 2, Darah Garuda, dan Hati Merdeka. Nah ini perbedaan antara sinkronik dan diakronik. Sinkronik penulisan lebar dalam ruang, diakronik ke dalam waktu. Jadi kalau sejarah itu pakai diakronik dia. Itu ada pembatasan waktunya kan 1880 sampai 1930. Kemudian untuk penulisan melebar dalam ruang, kalau sinkronik itu kotaknya aja atau temanya aja yang dibahas gitu. Nah ini perbedaannya nih, kamu bisa lihat tuh sinkronik dan diakronik seperti apa objek kajiannya. Kalau sinkronik itu masanya, kalau diakronik itu adalah waktunya gitu. Ya sifatnya vertikal horizontal, cakupannya luas dan sempit. Kalau diakronik lebih sempit. Nah ini contohnya nih. Kalau sinkronik tadi keadaan ekonomi pada tahun 1998 di Indonesia, ekonominya aja yang dibahas. Tapi kalau diakronik itu satu peristiwa itu secara mendetail gitu, mendetail. Jadi sempit dia gitu. Ini perbedaannya. Ya bisa dibedakan kan, ada kurun waktu yang jelas. Kalau diakronik itu menekankan aspek kurun waktu yang jelas, urutan-urutannya dari awal sampai akhirnya. Kalau sinkronik itu dia tidak terlalu, tapi membahas aspek ekonominya aja atau pembangunan aja. Nah, dalam sejarah itu kita juga perlu ilmu bantu, di antara ada ilmu paleontologi itu. Mengkaji fosil-fosil ya. Kalau paleontologi, ada arkeologi, artefak gitu ya. Bisa lihat contoh-contohnya ya. Nah, dalam sejarah nanti ada penelitian sejarah 5 tahapan: pemilihan topik, heuristik pengumpulan sumber, verifikasi ya, pengecekan sumber, interpretasi, penafsiran terhadap sumber yang sudah dikumpulkan, dan historiografi dituliskan. Jadi sekali lagi urutannya pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Urutannya seperti itu. Nah ini masing-masing punya caranya. Heuristik itu pengumpulan sumber. Itu ketika kita mau ngebahas suatu hal, kita cari sumbernya dulu, buku, artikel, tulisan, foto, wawancara, apapun yang berkaitan dengan tema tersebut. Itu heuristik. Ya, ada verifikasi, kritik sumber. Nah ini ada ekstern dan intern. Ekstern tadi bagaimana sih isinya, fisik dokumen atau sumber tadi. Kalau intern itu lebih ke arah bener nggak sih isinya seperti itu gitu, keterpercayaan isinya tersebut. Kalau ekstern lebih otentisitas, keaslian. Kalau intern lebih keterpercayaan sumbernya, bisa nggak kita percaya gitu ya. Sekali lagi urutannya ada pemilihan topik dulu, cari topik dulu, kumpulkan sumbernya, heuristik, diverifikasi, dikritik sumbernya, diinterpretasi, dan terakhir di historiografi, dituliskan. Nah ini dia nih, interpretasi kita penafsiran makna. Nanti bisa kalian baca lagi di slide-nya pelan-pelan. Nah historiografi nih dia hasil penelitiannya tuh. Ya, hasil penelitian yang disajikan menjadi bentuk tulisan sejarah gitu. Nah, ini masuk materi ini kita. Materi itu ada dua ya. Jadi pengantar ilmu sejarah
penelitian sejarah dan masa praaksara. Gitu. Kita adalah zaman Nirleka. Itu di zaman Nirleka, zaman yang tanpa tulisan. Jadi saat prasejarah atau Nirleka itu adalah zaman sebelum ditemukan atau dikenal sistem tulisan. Nah, ini beberapa fosil manusia praaksara ya. Gitu. Nah, yang terkenal itu kalau di Jawa itu diantara adalah Meganthropus paleojavanicus. Nah, itu kita tabelnya tuh ada. Meganthropus, fosil rahang bawah yang sangat besar. Ciri-cirinya itu ya, tulang kering menonjol, pipi tebal, rahang kuat, ya, ditemukan oleh von Koenigswald. Itu Meganthropus paleojavanicus. Nah, kebanyakan fosil ditemukan berdasarkan wilayah penemuannya. Contoh, kalau Homo mojokertensis itu ditemukan di mana? Mojokerto. Wajakensis di Wajak gitu. Beberapa fosil itu dinamakan sesuai wilayah penemuannya atau ciri-cirinya. Contoh Pithecanthropus erectus, manusia kera berjalan tegak. Seperti itu. Nah, ada perbedaan antara misalnya fosil ya. Nih. Tadi juga ada Homo floresiensis nanti yang ditemukan di Flores. Nah, masing-masing manusia praaksara tadi ada perbedaan masalah volume otak. Contoh, Homo soliensis punya volume otak yang lebih besar daripada Meganthropus paleojavanicus. Perbedaan volume otak tadi ya itu menunjukkan bahwa Homo soliensis memiliki kemampuan berpikir lebih kompleks dibandingkan Meganthropus paleojavanicus. Seperti itu ya. Jadi kadang-kadang sekali lagi untuk penemuan fosil itu bisa dilihat dari wilayah penemuannya. Misalnya Homo soliensis di Bengawan Sungai Solo. Ya, kalau yang ditemukan di Cina, Sinanthropus pekinensis, Peking. Seperti itu. Jadi jangan salah gitu. Nah, kemudian ada di Flores ya, atau bagian timur ada Homo floresiensis. Gitu. Nah, ini bukti-bukti arkeologis ada artefak, ekofak, fitur, dan situs. Artefak tadi objeknya, alat-alatnya, benda-bendanya. Ekofak tadi itu sisa makhluk hidup yang bukan buatan. Contoh ya sisa tulang belulang, sisa kerang gitu yang nggak dimakan lagi. Fitur artefak yang dapat dipindahkan. Situs areanya yang ditemukan benda-benda tadi gitu. Nah, ini corak hidup manusia praaksara nih. Nah, manusia praaksara itu masih sederhana, mereka percaya pada animisme dinamisme. Mereka percaya pada roh nenek moyang, animisme namanya. Dinamisme itu benda-benda punya kekuatan gaib. Ada totemisme. Totemisme itu percaya pada kekuatan pada makhluk ini binatang ya atau tumbuhan. Nah, ini urutannya nih zaman batu nih, ada Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Urutannya seperti itu. Yang terakhir Megalitikum. Memang meskipun Megalitikum nggak masuk dalam klasifikasi, tapi dia bagian dari kebudayaan Neolitikum juga. Ya, sekali lagi urutannya Paleo, Meso, dan Neo. Nah, ini temukan ini contoh kapak halus misalnya di masa Neolitikum. Jadi bedanya apa? Kalau Paleo batunya kasar banget. Orang-orangnya berburunya masih sederhana banget tuh. Cara hidup dan kemampuan membuat alatnya. Mesolitikum sudah lebih halus peralatannya. Mereka semi nomaden, sebelumnya nomaden, pindah-pindah nomaden. Ya. Mereka punya abristosroke. Apa itu abristous? Itu abristosroke, maaf, saya nggak bisa bahasa Prancisnya. Itu tempat shelter, mereka berteduh. Jochen Modinger itu adalah sampah dapur, sisa kulit kerang yang ditinggalkan oleh mereka. Neolitikum udah lebih halus, ada kapak lonjong, persegi, bahu, gitu loh. Sangat halus. Mereka sudah sedenter, sudah ngapain? Menetap tinggalnya. Ya. Jadi kalau kapak halus itu biasanya Neolitikum, kalau yang kapak kasar atau genggam itu Paleolitikum, sederhana yang bedainnya. Nah, mereka itu punya banyak peninggalan ya, di antara ini nih peralatan tadi ada kapak genggam, perimbas tadi saya bilang tadi, Sumatera, pebble, ya pipisan, kapak persegi, lonjong, dan banyak benda-benda dari batu lain yang digunakan senjata maupun alat masak. Nah, ini tradisi Mega nih, tradisi terhadap nenek moyang bangunan Megalitikum. Megalitikum, ingat Mega itu besar. Ya, ada menhir, ada punan berundak, dolmen, pandusa, sarkofagus, peti kubur, dan arca batu. Gitu. Ya. Nah, kehidupan manusia tadi kalau masa food gathering atau masa awal, mereka pindah-pindah nomaden. Hidupnya berkelompok, bergantung pada alam. Punya peralatan sederhana cuma dari kayu, batu, dan tulang. Belum canggih, belum halus. Ya. Gitu. Kalau alat serpi dari tulang atau batu masih kasar, biasanya di masa Paleolitikum. Nah, kemudian mereka itu biasanya tuh pindah-pindah namanya nomaden ya. Kalau menetap namanya sedenter.
Nah, ada mah tadi saya bilang tadi ada Kyoken Modinger yang bawah ini. Kyoken Modinger itu dia sampah dapur, sisa kulit kerang. Artinya manusia praksara itu sudah mulai mengkonsumsi kerang dan siput. Cangkangnya itu mereka buang di pinggiran, numpuk, akhirnya jadi timbunan bukit karang dari sisa cangkang-cangkang tadi gitu. Karena kan cangkang dari kapur ya gitu. Nah, masa mereka juga tadi sadar kan abis stroke tadi itu mereka cari tempat bernaung, sekedar lubang gua buat mereka istirahat gitu ya. Kemudian mereka sudah, nah ini tadi ada kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, mereka sudah mengenal teknik pengolahan logam yang namanya ada teknik Ekir Perdu dan Bivalve namanya. Nah, ini ada di sini slide-nya, maaf. Oh, nggak masuk sini. Ada. Jadi mereka itu intinya itu berhasil menciptakan teknik pengecoran ya, peleburan dari logam yang nanti mereka gunakan untuk perhiasan, sesajen seperti itu. Di antaranya adalah ada nekara. Nekara itu yang kayak dandang gitu loh buat mereka naruh sesembahan, buah-buahan dan seterusnya. Nah, mereka juga punya cara untuk masa praksara ya, mereka punya cara tuh menebang dan membakar pohon sebelum buka lahan. Namanya itu slash and burn istilahnya. Ya, itu yang kurang bagus juga tuh karena ngerusak lingkungan. Nah, kemudian tadi karena mereka percaya pada nenek moyang tadi, mereka tuh percaya banget namanya sarkofagus tadi ya, yang peti jenazah gitu. Ketika mereka sudah dari masa, jadi berburu itu ada dua ya, ada masa berburu sederhana sampai tingkat bercocok tanam tingkat lanjut. Kalau sudah tingkat lanjut, itu mereka sudah lebih mahir, peralatannya lebih bagus, punya peralatan dari logam juga, bahan logam besi, misalnya besi atau perunggu. Nah, kalau mereka sudah masa di bercocok tanam tadi atau food producing, nih yang ini, ya, nih, tadi mereka berarti sudah punya sistem barter, sudah mengenal tukar menukar komoditas, gitu, ya. Kalau Neolitikum tadi batunya sudah halus banget, bukan kasar, apalagi sederhana belum. Salah itu, gitu. Nah, kemudian, mereka punya ciri-ciri nilai, diantaranya apa? Ketika mereka punya bikin pisau dari batu yang untuk memotong atau menguliti daging atau benda-benda tajam, berarti itu punya nilai kreativitas. Dan mereka punya kerjasama gitu dalam berburu, ya. Nah, tadi benda-benda tadi disebutnya artefak, benda-benda yang biasa digunakan. Seperti itu. Nah, yang terakhir tadi untuk masalah kepercayaan masyarakat ya di suatu daerah dan dikaitkan dengan unsur magis namanya mitos. Seperti itu aja. Harapan saya semoga slide ini bermanfaat, bisa kalian baca lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.